Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afin Hadi. Ini sedikit menjelaskan terkait tugas video dari mata kuliah ekonomi politik sendiri. Nah, yang pertama mungkin dimulai dari pengertian ekonomi politik. Nah, pembelajaran ilmu politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yaitu terdiri dari atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Fokus studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Nah, jadi ekonomi politik ini sendiri memang gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu ekonomi dan disiplin ilmu politik. Selanjutnya, ada dua jenis pendekatan dalam ekonomi politik. Yang pertama itu pendekatan pilihan publik. Pilihan publik merupakan suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Karenanya dalam ekonomi politik ini analisisnya tertuju pada aktor-aktor yang dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis yang menempatkan sikap rasional individu dalam institusi non-pasar. Tetapi mengingat sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya. Selanjutnya ada pendekatan neo-Marxis. Pendekatan yang satu ini menekankan pada sifat holistik, yaitu analisis secara menyeluruh terkait pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yaitu berusaha membandingkannya secara eksplisit. Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan di antaranya negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, serta ketergantungan kelas sosial di masyarakat. Nah, yang terakhir ini, sebab terakhir ini yaitu sejarah ekonomi politik. Ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari zaman Aristoteles, seorang filsuf ekonomi kuno. Melihat hal ini, perkembangan ilmu ekonomi politik terus berlanjut dari zaman ekonomi klasik, neoklasik, sosialis, dan sampai pada zaman sekarang ini. Menurut Clark dalam Justica, munculnya teori ekonomi dapat dilihat dari periode antara abad ke-14 dan ke-16 yang disebut dengan Great Transformation di Eropa Barat, di mana dalam hal ini menyisihkan sistem ekonomi feodal, di mana dengan adanya pasar ekonomi baru memunculkan peluang untuk menyampaikan ekspresi untuk individu yang sebelumnya ditekan oleh lembaga gereja, negara, dan komunitas. Nah, ekonomi politik ini mulai berkembang pada setelah masa Dark Age di Eropa ataupun masa kegelapan di beberapa bagian di Eropa, yang mana pada masa itu memang gereja, negara, dan organisasi-organisasi keagamaan lain menghegemoni masyarakat secara ekonomi maupun sosial kultur, sehingga muncullah teori ekonomi klasik ataupun nanti di mata kuliah ini memang dimaksudkan pada ekonomi politik, yang mana itu dimunculkan ditandai dengan adanya pasar bebas, yaitu produk salah satu ekonomi klasiknya Adam Smith, yang memang bertujuan untuk mengkonter ataupun membebaskan ekspresi dari masyarakat dalam berekonomi maupun berpolitik. Nah, selanjutnya masuk ke sistem ekonomi politik merkantilisme. Sistem ekonomi politik merkantilisme sendiri itu banyak dilakukan oleh negara-negara di Eropa, seperti contohnya itu ada Inggris, Prancis, dan lain-lain. Nah, sistem ekonomi politik merkantilisme ini sendiri bertujuan untuk memupuk barang, terutama itu logam murni, yang mana sistem ekonomi politik merkantilisme ini sendiri
itu bertujuan untuk memupuk kekayaan sebesar-besarnya dengan mempergunakan perdagangan internasional. Jadi merkantilisme ini menekankan terkait memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor, karena orang-orang yang menganut sistem ekonomi politik merkantilisme ini percaya bahwa negara yang maju ataupun negara yang hebat itu negara yang mempunyai aset yang banyak. Makanya kenapa ini yang mendorong negara-negara Eropa itu untuk melakukan penjajahan ataupun imperialisme. Nah, selanjutnya itu ada namanya sistem ekonomi politik Marxisme, yang mana jelas ini dikembangkan ataupun diciptakan oleh Karl Marx sendiri, yang mana tujuan dari Karl Marx menciptakan model ekonomi politik ini adalah untuk menghilangkan dominasi kelas ataupun menghilangkan kelas-kelas yang ada di ekonomi, karena Karl Marx dan penganut Marxisme ini sendiri mempercayai bahwa semua orang ini bisa hidup bebas, semua orang ini bisa hidup tanpa ada kelas. Karena kan dengan sistem ekonomi politik sebelum-sebelumnya terbentuklah kelas-kelas ataupun strata sosial di dalam ekonomi dan ekonomi politik lah khususnya begitu. Nah, orang-orang yang menganut sistem ekonomi politik Marxisme ini sendiri sangat menekankan tentang kesetaraan ataupun komunalis. Jadi memperkuat komunalnya dalam ekonomi politik. Di bab yang ini saya sedikit menjelaskan terkait sistem ekonomi politik kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, sistem ekonomi politik kapitalis ini sendiri itu lahir pada sekitar abad ke-16 sekitar 1700-an, dan itu dipelopori oleh Adam Smith, karena Adam Smith sendiri itu gelisah dengan adanya dominasi dari gereja ataupun negara pada masa itu ya, sistem feodal yang sangat menekan masyarakat, sehingga Adam Smith memunculkan sistem ekonomi kapitalisme ataupun sistem ekonomi kapitalis dengan produknya itu pasar bebas. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini sendiri sampai saat ini masih menjadi sistem ekonomi yang paling banyak diaplikasikan di setiap negara. Karena apa? Sistem ekonomi kapitalis itu dianggap bisa memenuhi setiap tantangan zaman dan kebutuhan manusia dari zaman ke zaman. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini sendiri ada beberapa tahap sampai yang hari ini kita rasakan. Yang pertama itu ada sistem kapitalisme klasik, terus ada neoklasik, setelah itu kapitalisme modern, dan itu ditandai dengan macam-macam produknya masing-masing. Nah, untuk sekarang yang mungkin kapitalisme yang kita kenal hari ini itu adalah oligarki dan neoliberalisme. Itu dua anak-anak dari kapitalisme sendiri. Nah, setelah itu ada sistem ekonomi sosialis yang itu memang diterapkan oleh bangsa-bangsa Cina. Nah, itu dulu itu dikembangkan oleh Mao Zedong dan komplotannya. Setelah itu sekarang kalau misal kita bicarakan tentang ekonomi campuran antara kapitalis dan sosialis, itu sekarang bisa kita lihat contoh seperti negara Cina yang mana menerapkan dua sistem ekonomi politik ini, yaitu kita kenal dengan state capitalism. Terima kasih.